77 Cara Sukses Bisnis ala Rasulullah bagian 13. Memanfaatkan waktu. Jadikan waktu sebagai modal utama untuk mengatur kehidupan. Berbahagialah bagi siapa yang mampu mengatur waktunya dengan baik, sehingga waktu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kehidupan kita di muka bumi mendapatkan jatah waktu yang sama dari Allah. Perbedaannya hanya pada pemanfaatan waktu. Ada yang memaknai waktu sebagai sesuatu yang abstrak dan ada pula yang mengatakan konkret. Namun hal yang paling penting, waktu tidak akan pernah memutar balik. Lantas apa yang dimaksud dengan waktu? Memaknai waktu tergantung pada pribadi masing-masing untuk memaknai dan memanfaatkannya. Jika dia seorang pencari ilmu, maka setiap menitnya merupakan kesempatan untuk menambah keilmuan. Jika dia seorang pebisnis, maka setiap menitnya merupakan kesempatan untuk mengumpulkan keuntungan demi keuntungan. Meskipun waktu dimaknai berbeda sesuai dengan cara pandang masing-masing, pada hakikatnya mereka mempunyai pandangan yang sama tentang waktu. Waktu merupakan modal utama untuk mencapai tahapan kesuksesan tertentu, baik tujuannya adalah ilmu, harta, maupun akhirat. Pandanglah hari ini, kemarin sudah menjadi mimpi, dan esok hari hanyalah visi. Tetapi hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi, kebahagiaan, dan setiap hari esok sebagai visi harapan. Alexander Pope. Setiap orang memimpikan kesuksesan akan terus memaksimalkan waktunya. Setiap menitnya tidak akan terbuang begitu saja. Mereka menyadari waktu tidak akan terus berjalan. Menyanyiakan waktu harus dihindari. Pebisnis saat menjalankan usahanya harus memanfaatkan waktu sebaik dan seefektif mungkin. Seorang yang bernama Raj Kumar Gupta tidak pernah menyanyiakan waktu untuk mencapai akhir tangga kesuksesan. Sedikit kisah kehidupannya yang dapat kita ambil pelajaran. Raj Kumar Gupta seorang pengusaha yang sangat sukses. Dia mendirikan Mukti Group. Selain itu, dia juga mampu membangun apartemen hunian dengan konsep yang modern. Kemudian bisnis yang dia jalankan berkembang sehingga dia memiliki pusat hiburan dengan multi kompleks, restoran, hotel bertaraf internasional, dan masih banyak lagi usaha yang dikelolanya. Raj Kumar Gupta seorang yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dulunya dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil dengan bayaran 150.000 per bulan. Kemudian dia pindah ke perusahaan lain sambil belajar cara berdagang. Setelah mendapatkan cukup ilmu tentang cara berdagang, dia mencoba membuka usaha sendiri. Awalnya dia menyewa sebuah rumah yang kecil. Rumah ini dia gunakan untuk menjalankan usahanya dan sebagai tempat tinggal keluarga kecilnya. Raj Kumar Gupta tidak berasal dari keluarga kaya raya, namun dia mempunyai kebiasaan gemar berbagi. Kebiasaan ini ternyata banyak diketahui oleh orang-orang, sehingga pada saat membuka usaha, banyak orang yang menginvestasikan modalnya. Mereka mempercayai Raj Kumar Gupta untuk mengelola uang mereka. Kepercayaan ini berdasarkan pada perilaku sehari-hari beliau yang jujur, ramah, rajin, dan tekun menjalankan usaha. Raj Kumar Gupta mengelola uang milik orang lain. Dia sudah mampu mendapat kepercayaan sehingga ada beban berat yang harus dia pikul. Namun hal inilah yang menjadikan dorongan bagi dirinya untuk bekerja keras sehingga saat menjalankan usaha tidak sedikit pun waktu yang terbuang sia-sia. Bayangannya jika usaha ini gagal, tentunya dia harus bertanggung jawab kepada para investor. Raj Kumar Gupta memberikan pesan kepada kita agar memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk meraih kesuksesan. Hal yang dia peroleh saat ini berasal dari kerja keras yang dia lakukan setiap saat. Seorang pebisnis atau pedagang mempunyai keharusan mencintai waktu. Kepeduliannya untuk terus memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin akan menjadikan tolok ukur keberhasilannya. Setiap detik atau setiap menit waktunya memiliki harga yang begitu mahal, sebab waktu akan
tak akan pernah mampu dihentikan. Jika tidak dimanfaatkan, waktu akan menguap begitu saja. Kita tak akan mampu menghentikan perjalanan waktu. Dalam kondisi apapun, waktu akan terus berjalan. Sadarilah akan pentingnya waktu. Rasulullah memberikan pesan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Beliau bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Hakim. Jangan menunggu lagi. Berusahalah mulai saat ini sebelum kamu benar-benar berada dalam urutan orang-orang yang terlambat. Lakukan hal-hal yang berguna untuk dirimu dan orang-orang sekitarmu. Ingin menjadi pedagang yang sukses tetapi malas bekerja, itu hanya mimpi. Ketika kamu terbangun dari tidurmu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sementara orang lain, mereka sudah berjalan jauh ke depan meninggalkanmu. Berikut trik yang bisa dijalankan untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. 1. Jika masa mudamu sudah menjadi orang pemalas, jangan pernah berharap masa tuamu menjadi orang yang giat bekerja. 2. Jika pada saat sehat saja kamu masih enggan memulai bekerja, jangan pernah berharap saat sakit kamu mempunyai semangat untuk bekerja. 3. Jika kamu mempunyai waktu luang yang banyak tetapi kamu masih malas memanfaatkannya untuk bekerja, pada saat sibuk kamu akan menjadi orang yang sibuk mengeluh saja. Kepastiannya adalah jika ingin menjadi pedagang yang sukses, harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mencintai waktu menjadi salah satu modal untuk memulai dan menjalankan usaha perdagangan. Rasulullah sebagai teladan kita, sudah pasti beliau memanfaatkan dan menghargai waktu dengan baik. Beliau mencapai kesuksesan dan tidak terdustakan, meskipun beliau hanya seorang anak yatim yang tidak mempunyai apa-apa selain ketekunan. Masihkah kita membiarkan waktu kita menguap begitu saja? Bagian 14. Menghargai kemampuan diri. Berhentilah berpikir saya dalam keterbatasan dan mulailah berpikir saya memiliki keistimewaan, karena hal tersebut akan mengempaskan berbagai ketidakmungkinan. Irja Nasrullah. Menjalani tahapan kehidupan tidaklah semulus melewati jalan raya yang kosong. Akan banyak kerikil tajam yang siap menjadi sandungan perjalanan. Ada berbagai rintangan yang akan memperlambat sampai pada tujuan. Ada pula embusan angin yang begitu kencang yang terkadang akan membuat kita berhenti sejenak. Selalu ada rintangan yang cukup besar siap menghalangi setiap tahapan perjalanan kehidupan kita. Rintangan ini ada di dalam diri kita sendiri. Rintangan itu adalah keraguan-raguan akan kemampuan diri sendiri. Perasaan yang memandang diri tidak mempunyai kemampuan. Perasaan ini yang akan terus menolak setiap kesempatan besar dalam datang menghampiri. Keraguan-raguan terhadap kemampuan diri menjadi biang kerok setiap kegagalan seseorang. Melihat dunia begitu suram, pikiran hanya memikirkan nasib tanpa arah, mengeluh tiada habisnya, menghabiskan masa hanya menyalahkan diri dan nasib, mempercayai segala sugesti keburukan diri, menjadikan diri makin terpuruk. Ketahuilah, sesungguhnya masalah itu ada di dalam diri sendiri, bukan orang lain. Tidak menghargai diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, dan tidak pernah memberikan nilai terbaik untuk diri sendiri. Inilah masalah utama kegagalan menghadapi rintangan hidup. Penulis teringat sebuah kisah, ada seorang pelayan yang sangat lugu, sampai-sampai dikatakan bodoh oleh teman-teman yang juga majikannya. Namun dia tidak pernah menganggap hal itu untuk menjatuhkan dirinya ke dalam
keterpurukan, dia tetap melayani majikannya dan melaksanakan semua perintah majikannya dengan baik. Akhirnya dia menjadikan majikannya mengakui keunggulan si bodoh ini dibanding pelayan-pelayan lainnya. Kisah ini sengaja penulis cantumkan bahwa kita harus menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Majikan itu menghargai pelayannya. Pelayan juga menghargai dirinya, bahwa dia mampu menjadi pelayan terbaik untuk majikannya. Di sebuah daerah antah berantah, hiduplah seorang pedagang kaya. Dia mempunyai seorang pelayan yang sangat lugu, sehingga orang menyebutnya si bodoh. Suatu hari, si pedagang berkata pada pelayannya untuk pergi ke sebuah desa yang miskin untuk menagih utang dari para penduduknya. Utang mereka sudah terlalu banyak, kata pedagang itu. Baik tuan, jawab si bodoh, tetapi apa yang akan Anda lakukan terhadap uang itu nantinya? Belikan sesuatu yang tidak aku punya, jawab si pedagang. Kemudian pelayan bodoh itu pergi ke desa. Dia menagih utang satu demi satu dari para penghuni desa. Penghuni desa sangat miskin dan desa mereka baru saja menderita karena kemarau panjang. Akhirnya si pelayan bodoh menyelesaikan tugasnya. Pada saat perjalanan pulang, dia mengingat perintah tuannya, belikan sesuatu yang aku tidak punya. Apa ya, tuanku sangat kaya, bukankah dia sudah memiliki segalanya? Pikir si bodoh. Setelah beberapa saat, si bodoh menemukan jawabannya. Dia kembali ke desa. Tuanku memberikan uang ini untukmu, katanya kepada para penghuni desa. Mereka sangat senang dan memuji kebaikan sang pedagang itu. Saat si bodoh ini pulang ke rumah dan melaporkan apa yang sudah dia lakukan, si pedagang menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu benar-benar bodoh, keluh si pedagang. Waktu demi waktu berlalu, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pergantian pemimpin dan adanya pemberontakan serta disusul bencana banjir di kota membuat usaha si pedagang ikut lenyap. Pedagang itu pun mengalami kebangkrutan. Dia meninggalkan rumahnya dan hanya si bodoh yang mengikuti dirinya. Saat sampai di sebuah desa, entah mengapa para penduduk desa menyambut mereka dengan ramah dan hangat. Mereka menyediakan sebuah tempat dan makanan untuk si pedagang dan pelayan bodohnya. Siapa penghuni desa ini? Mengapa mereka menolongku? Tanya si pedagang. Sebelumnya Tuan mengatakan padaku untuk menagih utang dari para penduduk miskin desa ini, jawab si bodoh. Tuan memintaku untuk membelikan sesuatu yang Tuan tidak miliki. Aku pikir Tuan sudah memiliki segalanya. Satu-satunya yang tidak Tuan miliki adalah cinta dari hati mereka. Kemudian aku mengembalikan uang itu atas nama Tuan. Sekarang Tuan menuai cinta mereka. Kunci keberhasilan hanya dimiliki oleh orang yang mampu menghargai dirinya dan mempercayai kalau dia dalam dirinya terdapat suatu potensi. Kepercayaan terhadap kemampuan diri ini yang akan membuka setiap pintu menuju kesuksesan. Dunia perdagangan merupakan kehidupan yang saling memberi. Penjual memberikan produknya dan pembeli memberikan uang atau yang lainnya sebagai alat tukar. Perdagangan hakikatnya sebuah ajang pertukaran keuntungan. Masing-masing saling mengeluarkan sesuatu yang dimiliki untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Secara singkat, perdagangan saling memberi dan saling menguntungkan. Satu kaidah yang tersembunyi dalam konsep perdagangan, memberi dan menguntungkan. Konsep yang dimaksud adalah seseorang harus terlebih dulu memiliki nilai pada dirinya agar mampu memberikan dan menguntungkan orang lain. Jika dia tidak mampu memberikan nilai terhadap dirinya dengan baik, tentu dia juga tidak akan mampu berpikir untuk memberikan sekadar manfaat kepada orang lain. Orang yang setiap harinya hanya memikirkan kekurangan di dalam dirinya tidak akan mampu menjadi pedagang. Bagaimana mungkin dia mampu memikirkan strategi perdagangan jika dia terus saja menjatuhkan nilai terhadap dirinya? Seorang pedagang akan selalu berpikir positif untuk memikat para konsumen dan relasinya.
Jika Anda ingin menjadi seorang pedagang yang sukses, singkirkan semua anggapan buruk pada diri Anda. Mulailah melihat betapa istimewanya diri Anda. Bersikaplah seperti orang yang paling bermanfaat. Bersikaplah dengan penuh kejujuran, rajin, tulus, dan suka bekerja. Sikap inilah yang akan menghadirkan rasa tanggung jawab di dalam diri. Engkau harus menaruh harapan besar pada diri sendiri sebelum memulai suatu pekerjaan. Michael Jordan. Dalam menjalankan sebuah pekerjaan, kita harus menjadikan harapan besar sebagai capaian akhir. Harapan yang besar ini akan menjadi motivasi dalam menyelesaikan setiap impian-impian kecil yang akhirnya akan melatih kita menyelesaikan impian-impian besar. Rasulullah begitu menghargai diri beliau. Meskipun terlahir sebagai yatim tanpa harta yang ditinggalkan orang tua untuknya, beliau tidak pernah menyalahkan takdir hidupnya. Sebaliknya, beliau terus berusaha menyingkirkan setiap kerikil kehidupan. Akhirnya, beliau mencapai kesuksesan, menjadi seorang pedagang yang sukses. Sebagai penutup dari pembahasan ini, penulis sampaikan pesan untuk semua orang yang mendedikasikan keimanan dalam hidupnya. Sesudah kita mampu menghargai diri kita sendiri, selanjutnya kita harus melibatkan Allah dalam setiap harapan dan impian kita. Sesungguhnya Allah menjanjikan keberuntungan kepada orang-orang mukmin yang menggantungkan setiap harapannya kepadanya melalui pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada masing-masing terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Hadis riwayat Muslim. 15. Keridhaan bertransaksi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Allah adalah pencipta segala sesuatu di dalam semesta ini. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi. Mereka harus menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan kepada kesejahteraan manusia agar mendapat manfaat darinya secara adil dan baik. Perintah pada ayat di atas adalah larangan mengambil harta dengan cara batil, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang implikasinya adalah bahwa para pedagang tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi bila merugikan orang lain atau merusak alam semesta ini. Ayat di atas menyatakan kebolehan berpindahan kepemilikan harta dengan cara berniaga atau berdagang. Kehalalan berdagang merupakan rahmat Allah. Tujuannya adalah untuk melestarikan komunikasi Bani Adam hingga akhir zaman. Ayat di atas juga menekankan bahwa perdagangan memerlukan suatu kesepakatan yang menyatakan keridhaan suka sama suka. Keridhaan ini dapat diketahui dari dua hal, yaitu pertama, perkataan yang nyata dan jelas seperti saya telah menyerahkannya, saya telah membeli, saya telah rela, atau ungkapan-ungkapan lain yang menyatakan dirinya senang melakukan transaksi jual beli ini. Kedua, sikap yang menunjukkan keridhaan seperti menunjukkan kesenyuman di muka tanpa tanda senang bertransaksi. Muamalah dinilai sah dengan ucapan ataupun perbuatan apapun yang menunjukkan adanya transaksi, baik diucapkan secara lisan maupun sikap senang dalam menjalankan transaksi. Dua hal ini cukup menandakan akad jual beli telah terjadi. Pertukaran menjadi halal, kepemilikan produk secara sah telah berpindah. Keridhaan ini tercakup dalam kajian rukun jual beli. Jadi jika keridhaan dalam bertransaksi tidak terwujud, maka jual beli ini tidak memenuhi rukun jual beli. Sebagaimana kita ketahui, rukun adalah bagian wajib dalam setiap perkara. Dapat dipastikan jual beli tidak sah jika rukunnya tidak terpenuhi.
Wujud pelayanan yang disuguhkan oleh pedagang untuk mencapai keridhaan bertransaksi tentu dengan memberikan kepuasan terhadap semua pembelinya. Kepuasan pembeli berarti juga keikhlasan menerima produk dengan kelapangan hati sehingga kerelaan yang akan dicapai. Rasulullah dan para sahabat membangun hubungan dengan para pembeli dengan pelayanan yang sangat ramah dan transparan, tidak menipu pembeli tetapi menolong pembeli. Kisah perdagangan sahabat dapat disimak di bawah ini. Setelah berhijrah ke Madinah, Rasulullah membangun pasar Muslim yang diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf. Beberapa strategi diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf sehingga pasar Muslim mulai ramai dengan transaksi perdagangan. Tidak lama setelah itu, para pedagang Muslim menyampaikan keluhan dan permasalahannya kepada Rasulullah bahwa pedagang Yahudi mendapatkan untung lebih besar dibandingkan mereka. Setelah diselidiki, ternyata para pedagang Yahudi tersebut terbiasa mengurangi takaran pada barang dagangan mereka. Misalnya, jika pedagang Yahudi ini menjual 1 kilogram gandum, maka mereka hanya memberikan gandum 100 gram kepada pembeli. Para pedagang Muslim tidak mungkin mengurangi takaran atau timbangan. Rasulullah kemudian memberikan solusi dengan memerintahkan kepada para pedagang Muslim agar melebihi takaran dan timbangannya. Maksud melebihkan ini tidak perlu banyak, seperti 1 genggam saja, sesuai keikhlasan pedagang. Tujuannya agar penduduk Madinah mendapat kesan jika berbelanja dengan pedagang Muslim mendapat belanjaan yang lebih berat dibandingkan berbelanja di pedagang Yahudi. Terbukti dengan strategi ini tidak perlu waktu lama, hanya sekitar 2 tahun pedagang-pedagang Muslim mampu menguasai pasar yang ada di kota Madinah. Perihal yang wajib dipenuhi dalam keridhaan ini adalah tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Transaksi ini harus benar-benar nyaman. Bukankah jual beli harus tunduk dengan aturan syariat? Keridhaan merupakan aturan syariat jual beli. Seorang hamba tidak dapat berbuat berdasarkan keinginannya semata. Perbuatan seorang hamba akan terus terikat dengan nilai-nilai ibadah, tidak dapat keluar dari ketetapan Allah. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu bagi para hambanya kecuali atas dasar hikmah dan rahmatnya. Transaksi perdagangan yang tidak terpenuhi unsur suka sama suka antara din minkum adalah transaksi yang haram. Hal ini karena membawa mudarat bagi manusia dan agamanya. Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan dalam hal ini adalah: 1. Janganlah kita menjalankan usaha perdagangan ini sembarangan. 2. Bertransaksilah dengan dasar keridhaan antara penjual dan pembeli. 3. Carilah keuntungan dengan cara yang telah dihalalkan syariat.